Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu selama kami tidak bertemu di Biak. Hari ini kami bertemu kembali untuk mendengarkan sabda-Mu dan belajar lewat teman-teman Biak dan kakak pembina kami. Berkatilah kami Tuhan dalam Biak online ini agar sabda-Mu dapat kami terima dengan baik dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkatilah juga semua teman-teman dan pembina kami agar selalu dalam naungan Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami. Doa ini kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan dan sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, kasih Tuhan Yesus seperti sungai bagi kita. Mari kita memuji kebaikan-Nya. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkat-Nya seperti apa? Seperti sungai dong. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Kuasanya seperti apa? Seperti sungai. Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kuasanya seperti sungai di hatiku. Kuasanya seperti sungai di hatiku. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai 6. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia. Dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka,
Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Gimana ya? Hei, jangan mencuri. Emang kenapa aku butuh M? Tetap saja mencuri. Tapi kan aku kan butuh kata-kata. Kembalikan. Mau. Bagian lagi aku ambil. Nah, tidak boleh. Kamu juga banyak. Tetap saja. Ngantuk. Hei, tetap saja. Kalian jangan bertengkar. Kenapa? Kamu loh masih kecil. Iya. Campur. Kata kakak Bia, bermain harus jujur dan juga bermain harus bersama-sama, tidak merugikan orang lain. Kalian ingat enggak? Enggak. Yang waktu di sekolah minggu itu loh. Iya. Aku baru ingat. Ya udah, Gina, maaf ya. Maaf ya. Ayo kita bermain lagi. Mari. Adik yang terkasih dalam Kristus, bacaan dan video tadi membawa dua pesan penting buat adik-adik sekalian. Yang pertama adalah hormatilah temanmu berdasarkan apa yang dia lakukan, bukan berdasarkan dari mana dia berasal atau latar belakangnya. Yesus dulu adalah seorang tukang kayu, karena Santo Yosef adalah seorang tukang kayu. Tapi pada waktu dia datang kembali ke Nazaret, dia adalah seorang guru dan dia adalah seorang Tuhan, sehingga dia bisa memberikan banyak mukjizat. Sama seperti anak kecil di dalam tayangan video itu, meskipun dia lebih muda, lebih lemah, tetapi dia bisa menjadi juru damai bagi teman-temannya. Kemudian yang kedua, bahwa menerima kebaikan seseorang berarti kita akan mendapatkan berkat dan rahmat dari apa yang dia lakukan. Yesus diterima di Nazaret. Seandainya itu terjadi, maka akan banyak mukjizat dan kesembuhan yang akan terjadi di kota itu. Sama seperti seorang anak kecil tadi yang membawa damai, maka akan ada perdamaian di antara teman-temannya. Namun sebaliknya, jika menolak kebaikan, karena di dalam Injil itu mereka menolak Yesus, maka tidak ada rahmat, tidak ada mukjizat yang hadir di antara mereka di kota Nazaret. Sama juga dengan seandainya dalam video tadi itu teman-temannya menolak perdamaian yang ditawarkan atau yang dibuat oleh anak yang lebih kecil, maka akan ada permusuhan. Maka satu pesan penting dari apa yang kita pelajari pada hari ini adalah belajarlah untuk menilai seseorang, teman Anda, berdasarkan apa yang dia lakukan, bukan berdasarkan dari mana dia berasal, bukan berdasarkan dari keluarga apa dia. Ibarat pepatah mengatakan, janganlah menilai sebuah buku berdasarkan dari kulitnya, tetapi nilailah buku itu berdasarkan dari apa isi yang ditawarkan. Semoga penjelasan singkat ini memberikan pencerahan buat adik-adik sekalian, sehingga menjadi semakin
baik dalam menghayati iman Katolik sebagai pengikut Kristus. Damai Tuhan senantiasa menyertai adik-adik sekalian. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Di video kali ini kita akan membuat hiasan tangan berkat. Nah, seperti ini. Nah, untuk membuat hiasan seperti ini ada beberapa bahan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah gambar tangan yang bisa digambar di kertas buffalo supaya agak kaku. Kemudian gambar hati seperti ini. Ini di print di kertas HVS sehingga bisa diwarnai dan kemudian ditulis. Kemudian siapkan juga gunting, lem, spidol, dan juga hiasan untuk menghias. Hiasannya boleh apa saja. Nah, cara membuatnya adalah pertama kita ambil gambar tangan, kemudian kita akan tulisi gambar tangan ini dengan kata-kata berkati tanganku yang mungil ini Tuhan, agar bisa menjadi berkat bagi sesamaku. Nah, setelah ditulis, kita gunting gambar tangannya, kita gunting ya. Kemudian kita hias. Jadinya seperti ini ya, kita hias. Nah, kalau sudah, kita ambil gambar hati. Nah, gambar hati ini kalian warnai ya, warnanya terserah. Kemudian di dalam hati ini kita tulis perbuatan-perbuatan baik yang pernah kalian lakukan dan yang akan kalian lakukan. Nah, setelah itu kita gunting, jadinya seperti ini ya adik-adik. Nah, jadinya seperti ini kan. Kita ambil lem, kita lem di sini dan kita tempelkan di gambar tangan yang tadi yang sudah dihias dan diberi kata-kata ya. Oke. Nah, ini setelah kita lem seperti ini ya. Nah, kemudian kita juga akan siapkan tali ya. Talinya terserah mau tali apa. Kebetulan Kak Lisa ini punya tali goni ya. Tali goni seperti ini yang bisa digunakan untuk memberi gantolan supaya bisa dihiaskan di dinding. Nah, nanti setelah talinya ditempel, nanti hasilnya seperti ini. Ini bisa buat hiasan dinding. Nah, jangan lupa hasilnya difoto, kemudian diupload di media sosial kalian, dan kemudian diberi hashtag tangan berkat Biak Roh Kudus Surabaya. Selamat mencoba. Hai teman-teman, tadi kita telah memuji Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Ingat ya teman-teman, kita harus siap untuk diutus. Caranya adalah rajin berdoa, rajin membaca kitab suci, dan rajin berbuat baik. Kita juga harus menjaga kesehatan dengan tetap melakukan cara 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Bila pandemi ini berakhir, kita akan berkumpul kembali. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Yesus mengutus muridnya pergi berdua-dua keluar masuk kota.
pergi bekerja di ladang Tuhan, menaburkan yang baik di dalam hati orang, menaburkan yang baik di dalam hati orang. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena kami telah dapat menyelesaikan sekolah minggu online kami hari ini. Bantulah kami untuk siap diutus menjadi murid-murid yang taat dan rajin mewartakan kabar sukacitamu dalam kehidupan kami setiap hari. Kami juga mohonkan agar pandemi COVID ini dapat segera berakhir. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas pada hari ini. Lindungilah kami semua agar semua kegiatan dapat berjalan lancar. Semua ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.